6 dari Kabupaten Bengkalis. Pagi ini akan melakukan coaching untuk supervisi klinis bersama Pak Iskandar, salah satu rekan kerja saya. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam Bu. Jadi gini Pak Is, kita akan melakukan supervisi klinis dengan menggunakan teknik coaching. Jadi pada supervisi ini tidak ada bukan melakukan penilaian, tapi bagaimana kita mengobservasi kawan secara mitra. Jadi kita adalah mitra yang bersama-sama mengembangkan diri untuk peningkatan pembelajaran di kelas. Pak Is bersedia saya lakukan supervisi klinis kepada Pak Is? Siap. Sebelum kita observasi di kelas, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Pak Is. Yang pertama ini materinya tentang apa nanti Pak? Ini pas kebetulan pertemuan kedua pada materi olahraga bela diri terus kepada pencaksilat. Oke, tapi kita pembelajarannya di dalam kelas atau di luar kelas? Dia di dalam materi pengenalan pencaksilat ini itu ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama kita di lapangan. Pertemuan kedua kita di dalam dengan memperlihatkan atau menganalisa beberapa video pembelajaran tentang pencaksilat. Terus pertemuan ketiga kita action di lapangan kembali sambil di situ juga sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya telah buat sampai kepada pertemuan ketiga itu kepada evaluasi tentang gerakan yang kita telah ajar. Oke. Berarti tujuan pembelajarannya apa nih Kak Is? Tujuan pembelajarannya itu sesuai dengan indikator yang ada, itu bagaimana siswa itu mampu nanti melakukan beberapa gerakan dasar dalam pencaksilat itu. Salah satunya mungkin menunjukkan beberapa bentuk gerakan, beberapa bentuk pukulan, belakan, dan yang lain-lain. Nah ini kan saya serahkan ke Pak Is nih. Kira-kira nanti pada saat observasi, Pak Is inginnya area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Is di bagian mana? Untuk pertemuan ini, Untuk pertemuan ini. Untuk pertemuan ini, pengembangan yang ingin kita capai itu bagaimana siswa itu bisa melihat melalui video pembelajaran itu beberapa bentuk gerakan yang telah kita coba pada pertemuan kemarin lakukan. Itu nanti mereka akan lihat beberapa gerakan yang betul dan yang salah, dan akibat nanti di dalam video pembelajaran itu akibat yang akan ditimbulkan dari beberapa kesalahan yang dilakukan, dan bagaimana nanti cara kita agar tidak salah dalam melakukan beberapa gerakan dasar dari pencaksilat itu sendiri. Oke. Kalau area pengembangan diri pribadi Pak Is, apa yang ingin dikembangkan? Kalau dari saya sendirinya ya sama seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa saya di sini juga di samping saya mengajar, saya juga sebetulnya belajar. Ya. Jadi artinya bersama-sama siswa nanti kita akan lihat video pembelajaran itu yang telah kita upload dari YouTube. Nah, di situ juga saya sambil merefleksi diri saya, di mana mungkin kesalahan-kesalahan yang terdapat mungkin yang telah saya berikan pada siswa. Di situ nanti bersama siswa, bersama-sama kami akan memperbaiki. Oh, gitu. Oke. Nah, untuk itu strategi pembelajaran apa yang sudah disiapkan Pak Is? Strategi pembelajaran yang kita siapkan yaitu tadi Bu, dengan cara nanti pertama melihat video pembelajaran ini, terus nanti siswa itu mengevaluasi. Kita tadi mengkomunikasikan nanti semua ya, diskusi sama nanti ini. Sekarang Bu, nanti Aja di kelas kita masuk ini. Oke, makasih banyak Pak Is. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, seperti biasa kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Siap. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran ini seperti biasa ya. Kita cek dulu. Andre belajar naon? Kompas, lima orang. Kita masuk ya pada materi pembelajaran kita pada hari ini. Apa pembelajaran kita siap? Kita mulai. Siapa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Siap. Ini kenapa aku sudah loh? Sakit kaki? Mulai pikir. Baik ya, materi pembelajaran kita minggu depan hari ini ya. Hari ini adalah lanjutan dari apa yang telah kita sampaikan pada minggu sebelumnya, di mana pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang olahraga bela diri pencak silat. Karena kemarin kita melalui beberapa gerakan yang dicontohkan oleh, hari ini kita akan coba ya, pada pertemuan kedua ini akan coba menganalisa beberapa bentuk gerakan yang terdapat pada video pembelajaran yang kita putar hari ini. Yang Anda jawab dari apa yang ditanya itu Anda bisa kembangkan lebih dari apa yang Anda catat. Paham maksudnya? Paham. Anda belajar bahasa Indonesia kan? Paham. Kembangkan. Tidak harus berpatok pada apa yang Anda jawab dari ngomong. Siap. Oke, itu untuk yang kelompok lainnya ya. Untuk menahan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is, Bapak Ibu Yati, ya hari ini kita akan mempraktekkan prinsip coaching dalam supervisi untuk pembelajaran. Nah, Pak Is sehat, Pak Is? Alhamdulillah saya. Aman? Malu. Jadi kemarin kan kita sudah melakukan ini ya Pak Is, observasi ya. Iya. Kita sudah praobservasi juga sebelumnya, menentukan tujuan pembelajaran, terus strategi dan area pengembangan yang ingin dicapai. Kemudian saya juga sudah lakukan observasi di kelas. Nah sekarang kita untuk coaching pasca observasinya Pak Is. Oke. Nah, siap Pak Is. Oke. Jadi menurut Pak Is dari pelaksanaan supervisi kita kemarin, gimana refleksi menurut Pak Is? Ya setelah mulai dari observasi sampai kepada kegiatan inti kemarin ketika observasi di dalam kelas, terus terang selama masa observasi tersebut ya, saya merasa apa yang telah saya lakukan di kelas dalam kegiatan pembelajaran itu masih banyak hal-hal yang mesti saya perbaiki, terutama dalam hal penguasaan terhadap siswa. Sebenarnya saya sudah coba beberapa metode agar siswa itu bisa fokus dalam pembelajaran. Cuman
yang saya jumpai selama ini di dalam pembelajaran yang seperti yang saya ampu pendidikan olahraga ini, itu permasalahannya ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, tidak di lapangan di praktek. Itu permasalahan yang paling utama itu saya jumpai adalah kenapa siswa itu tidak fokus, karena minat anak ini terhadap pembelajaran itu sangat kurang. Terhadap PJOK. Terhadap PJOK melalui pembelajaran yang sifatnya di kelas, teori. Jadi kalau praktek mereka senang gitu. Kalau praktek mereka senang. Senang. Jadi itulah salah satu hal tantangan yang harus saya perbaiki, terutama bagaimana minat belajar anak itu terhadap pembelajaran di dalam kelas, terutama di PJOK itu bisa. Jadi kemarin untuk menguasai siswa, saya sudah coba melakukan beberapa kegiatan seperti kita meminta anak itu secara berkelompok untuk mengidentifikasi, mengevaluasi video pembelajaran yang saya berikan dengan cara setelah itu menampilkan ke depan hasil dari apa yang telah mereka kerjakan secara berkelompok dari video yang mereka lihat tentang pembelajaran olahraga itu. Oke. Berarti kan hari ini kita coba lakukan coaching ya Pak Is terhadap permasalahan Pak Is. Nah, menurut kita tentukan dulu nih tujuan pertemuan kita hari ini apa? Pak Is maunya bagaimana tujuan pertemuan kita hari ini? Ya, Apa yang Pak Is ingin kembangkan? Dalam pra-observasi ini, ya ini sebenarnya sangat saya harapkan tujuan saya atau harapan saya dari pra-observasi itu ya terutama adalah bagaimana saya mendapatkan saran dari ibu, terutama bagaimana minat anak ini terhadap pembelajaran itu, terutama pembelajaran yang saya ampu PJOK ini, terutama secara teori itu bisa lebih. Jadi mereka tidak hanya memandang bahwa olahraga itu hanya main saja, tapi bagaimana bisa memahami materi olahraga itu lebih luas lagi. Karena di samping beberapa materi permainan, olahraga itu sebenarnya ada kesehatannya, ada pergaulan bebasnya, ada membahas tentang penyalahgunaan narkoba. Itu semua kan salah satu pembelajaran yang sifatnya di dalam kelas teori. Bahkan ada yang sampai kepada observasi di lapangan. Itu jadi itulah salah satu nanti tujuan saya ingin saran dari ibu bagaimana minat anak ini bisa bangkit ya, untuk pembelajaran yang di dalam kelas. Oke Pak Is, berarti kan tujuannya kita pastikan dulu ya. Jadi setelah pertemuan ini diharapkan nanti Pak Is mendapat pandangan tentang bagaimana cara membangkitkan minat anak, bahwa untuk mereka bisa paham bahwa pelajaran olahraga itu bukan hanya sekedar bermain, tapi ada banyak materi di sana seperti pergaulan bebas, terus tadi ada kesehatan, penyalahgunaan narkoba, dan itu semua memang sebaiknya dilakukan di dalam kelas gitu ya kan untuk materinya. Jadi oke, berarti nanti di akhir kita harapkan kita dapat pandangan baru atau kita dapat ide-ide baru bagaimana cara mengembangkan minat anak ini terhadap pelajaran olahraga, Pak ya. Oke, nah untuk penumbuhan minat itu sendiri, hal-hal apa yang sudah Pak Is lakukan pada masa pembelajaran berlangsung itu Pak Is? Ada beberapa hal yang saya coba lakukan agar minat anak ini bisa, yang terutama adalah pembelajaran itu saya coba menggunakan metode yang bersifat berdiskusi. Ya, salah satunya ya saya coba membentuk pembelajaran yang metode diskusi agar minat anak ini bagi tadi. Yang kedua tujuannya itu yaitu tadi agar saya bisa menguasai kelas dengan menerapkan pembelajaran yang sifatnya berdiskusi tadi.
Jadi agar semua bisa terlibat, berbagi tugas, sehingga secara tidak langsung saya berharap penguasaan kelas itu bisa saya kuasai itu. Terus hal-hal lain yang sudah saya lakukan ya, dengan tidak hanya terfokus pada teori yang sifatnya metode ceramah tadi Bu, dengan cara ya saya cari video-video pembelajaran yang menarik, ya, saya beri mereka tugas untuk mengamati video. Setelah itu saya berikan beberapa pertanyaan atau kesimpulan oleh mereka dari video-video yang telah mereka tonton tersebut. Itu beberapa hal mungkin yang telah saya coba lakukan agar minat anak ini bisa tumbuh, ya walaupun belum maksimal hasil. Nah, tadi kan sudah dicoba diskusi, sudah berbagi tugas, sudah tidak hanya ceramah ya Pak, udah pakai video-video pembelajaran, terus juga anak dilibatkan untuk membuat kesimpulan. Tapi menurut Pak Is itu kan belum maksimal untuk membangkitkan minat anak. Ya. Nah, bagaimana menurut Pak Is nih? Kira-kira apa yang menyebabkan itu belum maksimal Pak? Ya pertama itu tadi pemahaman mereka terhadap pendidikan olahraga itu hanya sifatnya bermain saja. Bahkan di dalam bermain pun mereka tidak kenal dengan hal-hal lain seperti silat, renang. Tapi mereka tahunya olahraga itu sesuai dengan apa yang mereka hobi. Mereka umpamanya hobinya futsal, hobinya voli, yaitu mau mereka setiap kali pertemuan. Itu Bu yang menyebabkan. Berikutnya penyebab lainnya saya lihat karena mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran yang sifatnya ya, karena olahraga kan 80% kita praktek. Praktek ya. Iya, sifatnya praktek. Jadi mereka terbiasa dengan hal itu. Sehingga sekarang saya mencoba mengembalikan yang 20-30% itu yang sifatnya materi di kelas ya, yang selama ini mungkin materi itu hanya diberikan dengan bentuk tugas atau yang sifatnya membuat clipping tentang materi tersebut tanpa didampingi oleh guru di kelas. Itu salah satu atau salah dua penyebabnya. Oke, kayaknya tadi kita ulang-ulang terus ada kalimat bahwa siswa itu hanya memahami olahraga sebagai aktivitas bermain gitu ya Pak. Iya. Dia nggak tahu bahwa ternyata olahraga itu kan cakupannya luas, kesehatan semua. Nah, dalam pemahaman siswa seperti itu, apa yang sudah Pak Is lakukan untuk merubah pemahaman itu? Misalnya apakah Pak Is sudah menunjukkan anak ini ke konseptualnya olahraga gitu, misalnya pada saat mereka sakit itu bisa dimasukkan ke PJOK. PJOK ini sebenarnya kan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, sudahkah Pak Is pernah bagaimana apa yang sudah Pak Is lakukan untuk mereka memahami bahwa PJOK itu bukan hanya sekedar olahraga gitu? Ya, tentang hal itu Bu, ada walaupun tidak begitu mendalam dengan melalui beberapa materi. Salah satunya adalah materi budaya hidup sehat. Yang berikutnya materi narkoba. Itu adalah salah satu materi-materi yang sifatnya itu bagaimana pentingnya kesehatan itu ya, dengan ya tidak lepas juga dengan melakukan olahraga. Cuman kan artinya itu saya berikan terus terang tidak begitu mendalam, hanya sesuai dengan materi yang saya berikan yang ada di kurikulum. Salah satunya juga tadi membiasakan budaya hidup sehat. Jadi di situ salah satu kesempatan saya untuk memberikan motivasi kepada siswa kita bahwa olahraga itu inilah dia salah satunya, bukan hanya sekedar bermain saja, tetapi dengan cara menjaga pola hidup sehat melalui makanan dan minuman dan seterusnya. Kita sudah sampaikan bahwa olahraga itu adalah salah satu salah satu bagian atau pendukung dari untuk mendapatkan hidup yang sehat. Berarti ini sudah dijelaskan sebenarnya ke anak ya Pak ya? Ada sudah kita jelaskan, tapi hanya saja karena nanti kita masuk itu
kebetulan materi itu ada. Terus setelah Pak Is menjelaskan ini, apakah ada peningkatan motivasi dari anak atau ada perubahan pola pikir anak? Ya, alhamdulillah tidak juga. Tidak juga. Belum. Mungkin masih kurang karena apa namanya, mindset mereka terhadap olahraga itu sudah sangat mendalam bahwa olahraga itu bermain gitu loh. Jadi saya kira ini salah satu juga yang melalui pra-observasi ini saya sangat mengharapkan nanti saran dari ibu apa mestinya yang bisa saya lakukan lagi agar mindset anak itu terhadap olahraga itu tidak hanya bermain saja. Nah, coba gini, misalnya nih Pak Is ya, kadang-kadang anak ini contoh ya, kalau misalnya saya, kalau kita kan di PIPAS hampir-hampir sama ya. Kadang-kadang anak ini dia kalau kita hanya kasih materi yang abstrak, maksudnya yang tidak benar-benar mereka alami, itu tidak kurang tertangkap. Nah, Pak Is pernah nggak mencoba memberikan hal-hal yang memang kontekstualnya mereka gitu, misalnya kalau kesehatan itu kan dengan sikat gigi misalnya, suruh mereka bedakan apakah pernah kalau saya di PIPAS ya seperti itu, misalnya pada saat setelah kita sikat gigi apa yang kita rasakan, sebelum kita sikat gigi apa yang kita rasakan. Nah, itu kan yang kontekstual seperti itu yang memang langsung mereka rasakan. Nah, pernah nggak Pak Is ada hal-hal atau yang Pak Is rencanakan nih ke depannya nih, ini kan sudah dilakukan, yang ini sudah dilakukan, ternyata minat anak tetap tidak terbentuk ya kan, motivasi anak tetap tidak terbentuk, pola pikirnya tetap olahraga itu adalah bermain. Nah, menurut Pak Is kira-kira apa yang akan Pak Is lakukan lagi hal di luar yang sudah dilakukan ini untuk membentuk minat anak? Ya, rencana kita Bu, bagaimana minat anak ini bisa bangkit lagi dalam pembelajaran terutama di dalam kelas. Ya, salah satunya itu tadi Bu, saya akan coba kembali salah satunya tadi adalah dengan memperlihatkan beberapa bentuk video pembelajaran yang menarik, dengan tetap menunjukkan atau menggunakan metode pembelajaran yang sifatnya diskusi tadi, karena bagaimanapun saya belum beberapa kali menggunakan itu, ternyata walaupun belum nampak ya, tapi saya yakin itu salah satu nanti yang akan membawa siswa itu minatnya bangkit. Berikutnya ya, rencana saya itu adalah salah satunya Bu, satu-satunya Bu sampai saat ini, mungkin kedepannya sesuai dengan apa yang Ibu sarankan tadi ya, yang sifatnya langsung dirasakan oleh anak itu insya Allah saya akan mencoba nanti Bu, mencoba mengkolaborasikan pembelajaran yang Ibu sarankan tadi, yaitu menunjukkan anak ini tentang pembelajaran yang sifatnya langsung mereka rasakan, sifatnya abstrak tadi Bu. Itu gitu. Oke, jadi ada dua hal ini yang akan Pak Is lakukan ya untuk pengembangan diri Pak Is ya. Jadi yang pertama adalah video pembelajaran yang menarik. Nah, ini rencananya nanti video pembelajaran ini Pak Is buat sendiri atau cari literaturnya di YouTube atau gimana? Untuk sementara mungkin saya akan tengok di YouTube Bu literaturnya. Cuman nanti kalau ada hal-hal yang bisa saya lakukan, artinya apa yang saya lihat di YouTube nanti kalau dapat saya hanya sebagai pedoman saja. Kalau dapat nanti saya bersama siswa-siswa nanti yang sendiri sifatnya bisa membuat video pembelajaran tersendiri. Ini bagus nih Pak Is. Kemudian yang kontekstual juga. Nah, rencana tindak lanjutnya gimana nih? Kapan Pak Is akan mencoba mempraktekkan ini? Apa yang sudah Pak Is rencanakan? Kebetulan pembelajaran olahraga ini ya sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya buat, itu dari rata-rata satu materi itu 3 kali pertemuan. Yang dari 3 kali pertemuan itu 1 kali kita di kelas Materi ya? Ya, materi, yaitu dengan metode yang saya sampaikan tadi, diskusi dengan video tadi. Jadi artinya untuk materi yang kita kemarin observasi, ada sekali lagi kita ke lapangan untuk melakukan
evaluasi nanti penilaian terakhir. Selanjutnya saya akan masuk kepada materi yang lain. Materi yang lain ini itu kebetulan adalah narkoba. Ya lagi-lagi ini tantangan saya. Ini kan sifatnya di kelas teori semua. Jadi bisa dikatakan rencana itu berarti lebih kurang 2 minggu depan kita sudah masuk. 2 minggu ke depan kita sudah masuk. 2 minggu ke depan bulan puasa Pak? Mungkin Habis ya karena hal lain berarti itu. minggu pertama setelah lebaran ya bisa kita lakukan ya Pak? Ya minggu pertama setelah lebaran kita. Minggu pertama tanggal 2 April kita masuk ya. 2 April berarti sekitar tanggal 2 April ya. Ya lebih kurang minggu pertama. Ini Bu, materi ini itu tak ada ke lapangan Bu. Ini 3 kali Teori, pertemuan semuanya itu di kelas. Cuman ada yang sudah saya rencanakan itu ada beberapa pada pertemuan kedua kalau tidak salah saya itu ada observasi ke lapangan tentang ya beberapa ciri dari baik itu penggunaan narkoba, terus akibat atau akibat dari penyalahgunaan narkoba dan beberapa hal. Nah nanti kan itu di sini kan kita rencana tindak lanjutnya nanti di 2 April. Nah waktu Pak Is kan nanti teori semua tuh di kelas ya. Kita lanjutkan berarti yang video pembelajaran yang menarik dan kontekstual ini. Kontekstual ini rencananya nanti bagaimana untuk di narkoba itu? Apakah Pak Is bawa anak ke misalnya ke puskesmas atau kemana, langsung berbicara dengan dokter atau gimana untuk yang kontekstualnya? Untuk yang kontekstual ini Bu, kita rencananya kalaupun tidak ke dokter langsung, kita akan cari nanti beberapa bahan yang sifatnya nafza itu kan ya narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya. Jadi artinya selama ini yang mereka pahami seperti obat saja lah dulu, seperti Paramex. Itu kan bisa dikatakan tergolong nafza ya. Zat-zat adiktif lainnya cuma dia kan ada ketentuan pakai ya pasti. persentase itunya kan kecil. Jadi saya mungkin untuk awalnya nanti lihat apa lah Bu keadaan nanti kalau memungkinkan ke puskesmas kita boleh bawa ke sana, kalau tidak mungkin dari yang ada di sekitar kita saja melalui tanaman atau tanaman juga Bu, ada beberapa jenis tanaman yang mengandung rencana gitu. Oke, berarti kita tetapkan ya di 2 April ya Pak ya. Minggu pertama setelah lebaran untuk rencana tindak lanjut ya. Kemudian rasanya gimana nih Pak setelah percakapan kita ini, apakah ada Bapak mendapatkan pencerahan atau bagaimana? Karena sebenarnya kalau coaching ini Pak dia bukan memberi saran, bukan konseling gitu, tapi bagaimana Bapak menyadari sendiri apa itu dari dalam diri Bapak gitu, bahwa ternyata Bapak masih bisa melakukan ini, Bapak bisa melakukan ini, sebenarnya seperti itu. Jadi bukan saran dari coach ke coachnya gitu Pak ya. Nah kan kita sudah dapat nih rencana tindak lanjut nih, rasanya gimana Pak Is untuk kesimpulan pembicaraan hari ini? Ya setelah membicarakan kegiatan pra observasi ini, ya pertama saya senangnya saya bisa lega menyampaikan kepada rekan sejawat tentang yang saya rasakan beberapa kekurangan saya di kelas, dan saya ternyata dari apa yang saya rencanakan ke depannya ternyata masih ada yang lebih bagus kalau menurut saya, terutama saran yang Ibu berikan tadi. Jadi sekarang saya merasa lega dan merasa tertantang dengan terutama membangkitkan minat siswa tadi dalam pembelajaran, karena pembelajaran olahraga kan salah satu pembelajaran yang katakanlah unik. Unik, pemahaman siswa itu olahraga itu ya di lapangan ternyata
lebih dari itu Keseluruhan sebenarnya ya, Pak, ya. olahraga itu menyangkut karena dia kan ada kesehatannya juga. Jadi di situ juga saya tadi tidak sampai ke sana. Terima kasih juga atas saran yang Ibu berikan. Mungkin saya akan mencoba untuk menggunakan saran yang telah Ibu berikan tentang metode-metode pembelajaran untuk berdebat. Oke, baik Pak Is. Alhamdulillah ya kalau misalnya Pak Is mendapatkan pencerahan, nanti kita bicarakan lebih lanjut tentang pelaksanaannya dan untuk rencana tindak lanjutnya ya Pak Is. Oke. Saya sangat berterima kasih atas kesediaan Pak Is hari ini untuk melakukan coach bersama saya. Sudah selesai ya Bu ya. Oke. Oke,